atau mengobati diri kita dengan bacaan-bacaan, ya, bacaan Al-Qur'an ini diperbolehkan. Karena memang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena obat yang paling mujarab niku nggih Al-Qur'anul Karim. Jadi ruqyah di dalam Islam atau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini diperbolehkan selama memenuhi 3 syarat. Yang pertama, ayyakuna bikalamillahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi. Ya, harus ruqyah itu sesuai atau berbentuk kalamullah, yaitu Al-Qur'an, ya, atau asma'ullah wa sifati, asma'ul husna. Kita meruqyah seseorang dengan asma'ul husna boleh, ya, atau dengan bacaan Al-Qur'an, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas boleh, atau surat-surat yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Tidaklah aku menurunkan Al-Qur'an kecuali sebagai obat dan juga apa? Rahmat bagi orang mukmin. Kemudian yang kedua, ayyakuna bilisanil arabi, au bima yu'raf ma'nahu min ghairi. Harus dengan bahasa Arab atau bahasa yang lainnya boleh, tapi bisa difahami dan tidak melenceng menyimpang dari syariat. Ya, baca-bacaan, ya, bahasa Arab atau bahasa lainnya, tapi tidak menyimpang dari syariat. Maksudnya tidak meminta kepada selain Allah. Yaitu bacaan tersebut itu tujuannya kita memohon kepada Allah, perlindungan kepada Allah nih, ya. Kemudian ayyataqida anna ruqyah la ta'thira laha bidzatiha bal bi takdirillahi ta'ala. Dan kita harus berkeyakinan ruqyah yang kita baca, ya, jenengan meruqyah diri sendiri atau meruqyah orang lain. Wonten koncone kena jin, jenengan ruqyah maca kursi, ayat kursi dan sebagainya, dengan syarat jenengan kudu yakin kalau dia sembuh, yang menyembuhkan niku Gusti Allah, ya, bukan diri kita, bukan orang lain, atau bukan bacaan yang kita baca, ya, tapi semua itu bitakdirillahi ta'ala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 syarat, yaitu dengan yang pertama bikalamillah, harus Al-Qur'an atau asmaul husna, ya. Kemudian yang kedua apa? Dengan bahasa Arab atau bahasa lainnya selain Arab, tapi bisa dimakna, bisa difahami maknanya dan tidak menyimpang dari syariat. Kemudian yang ketiga, kita harus berkeyakinan bacaan yang kita baca sehingga membuat diri kita sembuh, ya, atau orang lain yang diruqyah itu sehat sembuh, itu bukan sebab kita, ya, bukan bacaan yang kita baca, tetapi semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kadang ada yang dibuat azimah, jimat, ya. Ini diperbolehkan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sahabat pada zaman dahulu diajarkan oleh Rasulullah tentang bacaan-bacaan. Kalau anak mereka masih kecil belum bisa membaca itu bacaan, dikalungkan, dibuat zimat, ditulis, dikalung gini. Nah, karena memang belum bisa baca. Karena ada kan anak kecil, bayi, ya, atau belum balik, tidak bisa baca, supaya terjaga dari hal-hal yang buruk, dibuatkan jimat. Nah, ini kembali jimat itu harus apa? Seperti tadi syaratnya, harus bacaan Al-Qur'an, tidak menyimpang dari syariat, kemudian juga berkeyakinan yang menyembuhkan Allah. Nah, kalau misalnya orang anak sudah balik, ini tidak perlu diberi jimat, karena bisa diajarkan langsung kepada anak-anak kita. Ini yang diajarkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, oleh Rasulullah kepada para sahabat. Bahkan juga ada yang dengan bacaan Quran disebulkan, ditiupkan di air, ya. Atau juga ada juga yang dituliskan di kertas, ditulis teng kertas, kertas itu dimasukkan dalam air atau disiramkan, ya, kertas itu, dan airnya diminumkan kepada orang yang sakit. Ini juga diperbolehkan di dalam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijalankan oleh para aslafunas solihun. Selama semua ini
berkeyakinan yang menyembuhkan Gusti Allah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ruqyah Al-Qur'anul Karim, ya, ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Asmaul Husna. Mudah-mudahan kita